Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Joko Santoso MSI. Terima kasih Ustadz Joko sudah berkenan bisa hadir kembali di Yom Sabtu pagi pengajian Adem Kiati. Alhamdulillah kalau tidak salah ini adalah kali yang ketiga beliau bisa hadir di Yom Sabtu pagi Adem Kiati. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Zomiyah Adem Kiati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kehadiran panjenengan di Yom Sabtu pagi pengajian Adem Kiati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan kelonggaran waktu sehingga bisa silaturahmi bertatap muka di dalam Zoom pengajian Sabtu pagi dan Kiati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo dibuka Al-Qur'annya. Oke, kita harus bersama membaca surat Al-Isra, yaitu surat ke-17, ayatnya 23 sampai ke 30. Al-Isra ya, ke-17. Ayatnya 23 nanti sampai ke 30. Sudah? Kalau sudah, monggo kita baca bersama. Jenis itu bisa dipimpin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura.
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan cara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wisnu dan Om Minang yang sudah membuka pagi hari ini dengan membaca kalimat-kalimat suci. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Joko Santoso, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Dudi dan juga jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul adzim. Ibu dan Bapak sekalian yang insya Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya berbagi layar. Sudah kelihatan nggih?
Belum, Oh, belum. masih hitam. Masih Sudah, hitam. Sampun? sampun. Iya, baik. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selama kita tidur kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu nikmat yang luar biasa. Karena ada orang yang berangkat tidur, bangun-bangun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau malah sebaliknya, menghabiskan malam itu dengan sesuatu yang tidak baik. Tapi insya Allah semalam kita itu berangkat tidur dengan berdoa, berangkat tidur dengan wudhu, dan insya Allah itulah yang namanya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW pada kita semuanya. Sehingga kita selalu dalam penjagaan Allah SWT. Jadi, baik Ibu dan Bapak sekalian, saya mengambil tema Islam itu mudah. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena kita melihat kenyataan yang ada di masyarakat saat ini. Kita tahu bersama bahwa kita itu tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Kita itu tidak pernah bertemu dengan sahabat. Tetapi kita meyakini bahwa Rasulullah itu adalah role model kita. Rasulullah itu orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah itu diutus untuk menyampaikan risalah Islam sebagai penutup sekalian nabi dan rasul. Nah, ini yang luar biasa. Ewadene gitu ya. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tetapi kita melaksanakan, kita mengamalkan apa yang menjadi risalah Islam itu sendiri. Wong ra tahu ketemu kok iso tresno, nggak pernah ketemu kok bisa mencintai beliau, nggak pernah ketemu kok kita itu bisa menghambakan diri kepada Allah SWT, karena Rasul contohkan itu. Nah, oleh karena itu pasti nanti di tengah masyarakat itu ada yang memang bergegas untuk melakukan amalan-amalan yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah karena mungkin kemampuannya di sana. Tapi ada juga sebagian orang yang barangkali mereka itu tetap mengamalkan, tetapi mungkin tidak bisa seperti orang lain. Nah, oleh karena itu, maka saya mencari jalan tengahnya, yaitu dengan tema Islam itu sakjane gampang. Islam itu gampang, Islam itu mudah. Dan apapun yang disyariatkan oleh Allah itu pasti nanti ada jalan keluarnya ketika kita itu tidak bisa mengamalkannya. Taruhlah saja, kita kemarin Ramadan gitu, berpuasa. Apakah kewajiban berpuasa itu bagi semua Muslim? Iya. Tetapi di situ pun kemudian Allah sampaikan, kalau baru sedang sakit, ya boleh tidak berpuasa. Sakit dalam hal ini memang sakit yang secara syar'i, berarti boleh untuk tidak berpuasa. Atau orang yang sedang bepergian, perjalanan, dan perjalanannya ini harus untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Nah, itu pun juga diizinkan untuk tidak berpuasa. Dan akhirnya kemudian kita bisa mengganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu pasti ada di dalam syariat Islam. Tidak letterlek kemudian harus begini gitu. Tapi pasti ada rukhsah, ada kemurahan-kemurahan. Dan kemurahan-kemurahan itulah karena kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada makhluknya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Tetapi kalau saya mengambil judul Islam itu mudah, jangan kemudian kita itu hanya mengambil yang gampang-gampang. Maksudnya begitu. Jadi Islam itu gampang, tetapi jangan gampangke kepada Islam. Itu kuncinya. Baik.
dalam hal ini nanti kita akan bicarakan bagaimana kita itu membangun takwa sesuai dengan kemampuan kita. Ya, baik. Nah, ini sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu salah satu bulan yang bulan haram, ya, bulan yang diagungkan, bulan yang suci, gitu ya. Ada 4 bulan haram, yang 3 itu berturutan, sedangkan yang 1 itu jauh dari bulan-bulan yang berturutan itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu adalah 3 bulan yang berturutan, bulan haram yang berturutan. Sedangkan Rajab itu nanti sudah mendekati bulan Ramadan. Baik. Nah, setiap habis Ramadan, mari kita lihat proses bisnis apa gitu ya, yang bisa untuk mendulang amal soleh selama 1 tahun ke depan. Ramadan kemarin sudah dibahas bahwa Ramadan itu adalah proses tazkiyatun nufus gitu ya. Ada proses tarbiyah, ada proses riyadhah di situ, ada proses untuk pensucian jiwa kita, ada yang namanya proses untuk belajar kembali, untuk muhasabah. Nah, disitulah bulan Ramadan. Setelah kita lulus bulan Ramadan, maka kita ketemu dengan bulan Syawal. Nah, para sahabat itu, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan 6 bulan ke depan. Doanya itu sama sebetulnya, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Maksudnya adalah amal ibadah selama bulan Ramadan. Dan itu diulang-ulang terus sampai dengan 6 bulan ke depan. Itu para sahabat. Nah, kita itu mestinya setelah ditinggal bulan Ramadan, itu kemudian kita mencari peluang-peluang untuk amal soleh kita. Untuk mencapai derajat takwa itu secara terus-menerus. Sambil kita berdoa kepada Allah agar amal Ramadan kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya buat diagram ini, bulan Syawal, kemudian sampai dengan bulan Rabiul Akhir, gitu ya. Terus kemudian sampai ke Jumadil Ula. Nah, itu 5 bulan sebelum Ramadan, para sahabat itu sudah menyiapkan jiwanya, sudah menyiapkan fisiknya untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Itu sudah dimulai pada bulan Jumadil Ula. Mencari peluang-peluang sambil istiqomah untuk beramal soleh itu. Terus kemudian di bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban 1 bulan sebelum Ramadan, kita tuliskan target-target amal utama, amal soleh kita di bulan Ramadan tahun depan itu apa? Itu di bulan Sya'ban. Nah, sampailah insya Allah kita ketemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Nah, berarti teman-teman semuanya, kita itu selalu berada di antara Ramadan 1 dengan Ramadan yang lain. Kita itu berada dalam satu waktu tahun kebaikan. Ramadan yang kemarin kebaikan, dan Ramadan tahun depannya itu adalah kebaikan. Berarti kita itu ada di situ. Oke, kalau itu terlalu jauh, maka mari kita turunkan. Kita turunkan bahwa ada setiap pekan itu adalah hari raya kita. Jumat itu adalah hari raya umat Islam. Maka mestinya kita berada Jumat ini, ya, hari Jumat kemarin, itu artinya bahwa kita itu sedang berada di antara Jumat kemarin dengan Jumat yang akan datang. Jumat itu kebaikan, Jumat yang akan datang kebaikan. Berarti kita itu selalu ada di dalam 2 kebaikan. Jumat dan Jumat. Maka tidak ayal kemudian ketika kita hari Jumat itu ada yang membaca suratul Kahfi, kemudian banyak bersolawat atas Rasulullah, kemudian ada juga yang membaca surat Yasin. Iya, itu monggo, silahkan. Karena Rasul ajarkan. Jadi antara Jumat 1 dengan Jumat yang lain adalah satu kebaikan, dan itu adalah termin yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semuanya untuk mendulang amal-amal soleh kita. Nah, kalau kemudian kita breakdown lagi, saat ini, jam 6 misalnya, jam 6.10 ini misalnya, itu ternyata kita itu sedang berada dalam 2 waktu kebaikan. Apa itu? Tadi kita sudah
menunaikan sholat subuh. Dan insya Allah nanti, duhur, kita akan ketemu dengan sholat duhur lagi. Kalau kemudian ini yang ada di dalam diri kita, maka sulit bagi kita untuk berbuat yang tidak baik. Karena kita selalu ada di dalam dua waktu kebaikan. Jadi, saat ini kita ada di dalam dua waktu kebaikan antara subuh dan zuhur. Nanti jam 14 kita berada di antara zuhur dan juga asar. Begitu seterusnya. Jadi kalau ini kita breakdown yang lebih rinci, yang lebih kecil lagi, maka sesungguhnya kita itu selalu menunggu dua waktu kebaikan, dua waktu sholat. Dan itu sebetulnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita itu membangun ketaatan dengan cara kita sadar diri bahwa kita ini berada di dalam di antara dua waktu sholat. Baik. Nah, di dalam membangun ketaatan itu, mari kita gunakan amal soleh kita. Di dalam mengamalkan Islam, dalam beramal soleh itu, mestinya itu disesuaikan dengan kemampuan kita, dengan kompetensi kita. Kalau di dalam Quran surah Al-Isra itu disebutkan dengan syakillah gitu ya. Syakillah itu kalau dalam bahasa Inggris ya skill gitu ya. Dengan kemampuan, dengan keterampilan masing-masing diri kita. Nah, sehingga kita itu kalau boleh dibagi itu ada dua orang di dalam, ada dua tipe golongan orang di dalam membangun ketaatan kepada Allah SWT. Yang pertama, yaitu mengamalkan Islam dengan mengenerate pahala. Nah, ini yang biasa kita kita temukan gitu ya. Nanti sedekah itu nanti pahalanya sekian gitu ya. Kemudian kalau sholat sunnah mengiringi sholat wajib misalnya, nanti pahalanya sekian. Itu yang sering kita temukan tuh seperti itu ya. Dengan mengamalkan Islam tujuannya apa? Untuk generate pahala. Itu seperti itu. Ya, tidak salah. Karena itu adalah bagian dari membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi ada juga orang itu yang biasa-biasa amalnya. Orang itu jarang melakukan sholat sunnah mengiringi sholat wajibnya. Sholat sunnah aja enggak, apalagi puasa sunnah. Jelas enggak, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tetapi yang dia bangun adalah dirinya itu mampu untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau kita itu belajar tentang amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran, maka mencegah kemungkaran itu adalah wajib hukumnya. Berarti kalau ada seseorang yang kemudian berangkat tidur, sebelum berangkat tidur dia berwudu, terus kemudian berdoa pada Allah, terus kemudian dia bisa tidur, maka sebetulnya sesungguhnya dia itu sedang meninggalkan kemaksiatan. Bisa jadi ada orang yang karena hartanya, dia bisa ngeluyur malam itu untuk berbuat yang tidak baik. Bisa. Tapi dia kemudian takut kepada Allah, kemudian dia sadar diri, akhirnya dia memilih untuk tidur. Itu sebetulnya adalah membangun ketaatan dengan cara meninggalkan maksiat. Ini banyak sebetulnya yang kita lakukan, tapi kan ini nggak pernah tercover gitu, tidak pernah itu diulas, sehingga yang tampak di dalam amal kebajikan itu selalu dicontohkan adalah orang yang rajin ke masjid, terus kemudian rajin bersedekah, kemudian berinfak, puasa sunnah. Itu yang sering potret-potret itulah yang kemudian banyak menghiasi kita. Tapi ada orang-orang yang memang tidak bisa ke sana secara full begitu, tidak bisa ke sana bisa mencontoh saudara-saudaranya, tetapi dia bisa ngerem. Atau mungkin malam hari bercengkrama dengan anak dan istrinya, itu adalah satu ketaatan. Kenapa? Karena wajib hukumnya berbuat baik, mengasihi, menyayangi keluarganya. Artinya bahwa saat itu mereka tidak berbuat maksiat. Atau kita ketemu, misalnya saya dengan Mas Yudi ketemu gitu, kemudian ngobrol ngalor ngidul malam hari gitu ya.
terus gitu sampai meninggalkan sholat malamnya gitu. Tapi karena ngobrol malam hari dan ngobrol ngalor ngidul gitu, terus akhirnya sampai tidak bisa berbuat kemaksiatan, ya sebetulnya ngalor ngidulnya itu sebetulnya adalah bentuk ketaatan. Dan ini kan tidak pernah muncul gitu, tidak pernah kita ulas. Dan ternyata itu sebetulnya adalah bagian dari ketaatan kita pada Allah, bahwa mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan itu hukumnya wajib. Nah, jadi ada dua tipe orang yang biasa mengenerate dengan pahala, dan mengenerate pahala itu sudah pasti dia juga akan tidak akan berbuat maksiat di situ insya Allah gitu. Tapi ada juga orang yang ketika membangun ketaatannya itu dengan cara dia menahan diri untuk tidak berbuat kemaksiatan. Baik. Nah, itu tipe yang kedua. Nah, kemudian hasil dari itu kan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mau mengenerate pahala, ataupun kita itu membangun ketaatan dengan meninggalkan maksiat, itu kan muaranya, itu kan kemudian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Menjadi orang yang takut kepada Allah SWT. Kalau Rasulullah sampaikan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi takwa itu ada di dalam di dalam kolbu kita. Takwa itu ada di dalam jiwa kita. Takwa itu ada di dalam dada kita. Itu Rasulullah. Tapi kemudian karena itu abstrak begitu, terus kemudian pernah Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu ditanya oleh sahabatnya, wahai Amirul Mukminin, takwa itu sakjane apa? Gitu. Kemudian Umar bin Khattab tidak menjelaskan takwa itu seperti apa, atau definisi takwa itu begini, tidak. Tetapi justru retoris. Gitu. Balik bertanya, kalau kamu itu berjalan di tempat yang gelap, di situ banyak duri, di situ banyak penghalang, di situ banyak sesuatu yang mencelakai kamu, maka apa yang akan kamu lakukan? Maka jawab sahabat tadi, wahai Amirul Mukminin, saya akan berhati-hati untuk lewat jalan itu. Ya itulah takwa, kata Umar bin Khattab. Oh, jadi takwa itu artinya kita berhati-hati di dalam kehidupan ini. Maka sesungguhnya takwa itu bisa dibangun dengan kemudahan-kemudahan. Kenapa tadi saya minta kita membaca Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 30, karena ada perintah di sana. Tapi sebelumnya saya akan katakan bahwa takwa itu bisa dibangun dengan cara bersyukur kepada Allah SWT. Oke. Nah, bersyukur itu maknanya adalah kita menggunakan, memanfaatkan nikmat dari Allah untuk memperbaiki kualitas keimanan kita di hadapan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, orang dikatakan bersyukur itu kalau kita itu menggunakan nikmat yang datang dari Allah untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Teman-teman di sini itu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ngirim ke notifikasi pengajian, mengajak orang untuk berilmu dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Berarti nikmat dari Allah, rezeki dari Allah lewat HP, lewat kekayaan, lewat apapun, lewat kesempatan, lewat waktu, itu kemudian digunakan untuk mengajak orang lain, yuk ngaji di ngademke ati. Itu luar biasa. Itu ciri orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, itu nikmat yang datang dari Allah itu tentunya tidak kita gunakan untuk sesuatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Wes gampangnya perbuatan dilaknat, gitu aja. Jadi kita tidak akan melakukan hal itu. Nah, kalau ketiganya itu ada di dalam diri kita, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Ahli syukur kepada Allah SWT. Baik. Nah, yang pertama, kalau kita rinci gitu enggak, kita baca Quran surah Luqman ayat yang ke-12, bisa juga sampai ke-19, tapi saya batasi saja, bahwa bersyukur itu sebetulnya untuk diri kita sendiri. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah
Wa may yashkur, siapapun yang bersyukur, wa may yashkur fa innama maka fa innama yashkuru li nafsih, maka sesungguhnya syukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita tuh bersyukur pada Allah, itu sebetulnya syukur itu kembali kepada diri kita. Bahwa yakin yang memberikan semuanya itu adalah Allah Ta'ala, maka itu adalah kebaikan yang akan kembali kepada diri kita. Gusti Allah itu kepingin ini, mbok kowe ngerti ya, cuma gitu saja gitu kira-kira. Kowe ngerti ya, kikis kok aku gitu. Dengan kemudian kita melafalkan hamdalah gitu, maka kemudian kita termasuk orang-orang yang paham, orang-orang yang tahu diri bahwa semuanya itu datang dari Allah Ta'ala. Dan itu akan kembali kepada diri kita. Nah, kalau kemudian kita itu senang bersyukur, apapun gitu keadaannya kita syukuri, maka kemudian Allah akan tambahkan nikmatnya untuk kita semuanya. Nah, itu di Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi syukur itu akan kembali kepada diri kita. Salah satunya adalah rahmat dari Allah untuk memberikan nikmat, tambahan nikmat kepada kita semuanya. Ya. Baik. Kemudian tadi sudah dibacakan. Jadi takwa itu bisa dibangun dengan kita itu bersyukur kepada ibu dan bapak kita. Bersyukur atau berterima kasih kepada ibu dan bapak kita. Siapapun atau apapun keadaan ibu dan bapak kita, merekalah orang-orang yang telah berjasa melahirkan kita di muka bumi ini. Maka kewajiban kita itu adalah berterima kasih kepada ibu dan bapak kita. Beruntung, bersyukur teman-teman yang masih ditunggui, didampingi oleh ibu dan bapaknya secara utuh gitu ya. Bersyukur gitu. Maka itu adalah jalan surga kita kepada keduanya. Nah, di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 tadi disebutkan bahwa kita itu tidak boleh membantah kedua orang tua kita. Bilang gitu ya dalam tadi. Uffi wala tanharhuma waqtullahuma qaulan karima. Bilang saja itu tidak boleh, apalagi sampai membentak, apalagi sampai mencaci kedua orang tua kita. Nah, kalau kita ini membentak, mencaci ataupun menjadikan orang tua kita itu kemudian sakit hati, wah itu balasan dari Allah itu biasanya langsung, baik itu nanti di dunia, langsung di dunia ataupun nanti di akhirat. Itu pasti kena kita. Dua-duanya kena, di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh karena itu, selama kita masih memiliki Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar bersama-sama saling ngilingi dengan pengajian ini untuk selalu bisa berbakti, untuk selalu berterima kasih kepada ibu dan bapak kita. Kan nun sewu ini banyak banyak informasi gitu ya. Ada mahasiswa yang kemudian belajar agama gitu nggih, belajar agama sampai ya katakanlah sampai mendalami beberapa kitab gitu, tetapi akhirnya kemudian kok malah menyalahkan bapak ibu nih, senengannya nyalahke bapak ibu nih, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan seterusnya. Ini saya kira ada yang keliru di situ, karena kalau kita baca perintah Allah di Quran surah Al-Isra tadi itu, ataupun di Quran surah Luqman, itu selalu katakan bahwa setelah kita itu diminta untuk hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh syirik, tidak boleh menduakan Allah, gitu. Terus kemudian diikuti dengan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baiklah ihsana kepada kedua orang tua. Ini artinya sebetulnya kan perintah itu kan sejajar gitu. Perintah ini kan sesungguhnya kan sejajar. Setelah kita diperintahkan Allah untuk hanya menyembah kepadanya, terus kemudian kita diminta berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua.
Nah, mestinya kita sadar betul akan hal ini. Maka ibu dan bapak kita itu adalah orang-orang yang mestinya kita nomor satukan. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, gitu ya, bersyukur gitu. Kalau karena kita itu ada di Indonesia, kita di Indonesia, maka kita bersyukur atas karunia Allah gitu ya, yang namanya bonus biodiversity, yang namanya bonus kekayaan hayati yang ada di Indonesia. Mari kita syukuri bersama. Mungkin teman-teman selalu banyak fokusnya di Jawa, ataupun kalau bepergian di luar Jawa itu hanya di kota-kota besar, maka mungkin tidak akan pernah bisa mengambil ibroh ini, tidak akan bisa mengambil hikmah gitu ya. Tapi ketika kita itu bisa sampai ke pedalaman, ketika kita itu bisa sampai ke lokasi yang jauh gitu ya, yang terdepan, yang terjauh gitu ya, yang sulitlah gitu dijangkau, maka kemudian kita akan bisa mengambil ibroh itu. Betapa kayanya bangsa kita, betapa kayanya Indonesia ini, dan itu adalah karunia dari Allah SWT yang berupa kekayaan hayati itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita buka Quran surah Al-An'am ayat yang ke-99, ini juga sekaligus pelajaran buat saya juga gitu. Terkadang nun sewu nggih, apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu kemudian sesuatu yang diunggulkan. Taruhlah ketika kita bicara tentang kurma. Diulang-ulang ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tentang kurma. Diulang-ulang ada beberapa ayat tentang zaitun. Dan juga ada jahe ya, zanjabila gitu ya. Itu istilahnya dalam bahasa kita adalah jahe. Ada beberapa jenis tumbuhan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran surah Al-An'am itu ada juga punica granatum atau pomegranat atau delima, itu disebutkan di sana. Nah, kemudian orang berpikir bahwa yuk itulah yang kalau dalam Al-Quran disebutkan berarti itu yang memiliki nilai yang tinggi begitu ya. Saya berbeda pemahaman seperti itu. Tidak harus begitu, karena kurma itu kan memiliki ekosistem yang berbeda untuk tempat tumbuhnya, tidak seperti di Indonesia. Bagaimana dengan di Kalimantan? Bagaimana di pedalaman Papua? Bagaimana di pedalaman Sumatera? Ya itu akan sulit untuk bisa tumbuh gitu. Oleh karena itu tidak mungkin Al-Qur'an itu akan menuliskan sebanyak tanaman yang ada di muka bumi, enggak mungkin, bukan itu ya tempatnya gitu. Tapi cukup Gusti Allah itu mencontohkan ini loh, ada delima yang serupa dan tidak serupa. Itu surat Al-An'am 99. Ada zaitun yang serupa dan tidak serupa. Itu luar biasa. Maka kemudian otak kita akan berpikir, kalau ada tumbuhan yang dalam satu jenis saja disebutkan serupa dan tidak serupa, itu pasti variasinya besar. Dan ternyata memang begitulah keadaannya. Kalau kita masuk di hutan, kita masuk di pedalaman ataupun di tempat-tempat yang masih memiliki keragaman hayati yang luar biasa, di situ akan kita dapati bentuk-bentuk keragaman yang luar biasa. Nah, maka tugas kita, cara bersyukur kita dengan memanfaatkan kekayaan hayati itu, ya kita gunakan. Tapi setelah kita mampu menggunakannya, kita lestarikan. Kita tanam kembali. Dan kemudian kita melindungi. Jangan sampai jenis-jenis itu hilang dari bumi ini. Kalau hitung-hitung satu spesies hilang itu sudah menghilangkan banyak dokter gitu ya. Satu spesies itu kalau diteliti bisa menghasilkan berapa ratus dokter gitu ya. Mungkin beribu dokter gitu ya. Nah, itu sungguh sangat luar biasa. Saya membayangkan bahwa sebetulnya kekayaan ini kalau kita manage dengan betul ya, kita gunakan, kita lestarikan dan kita lindungi, maka kita tidak akan pernah kemudian mengalami kekurangan gitu ya. Kita akan berdaulat
dengan kekayaan hayati yang ada di bumi kita itu. Kenapa demikian? Ya karena Allah perintahkan. Kita buka Quran surah Al-Qasas ayat 77 gitu ya. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, disitulah makna bahwa ada message, ada pesan penting dari Gusti Allah itu untuk kita gunakan kekayaan itu, kita lestarikan, tapi juga kita lindungi. Saya di beberapa pengajian selalu katakan bahwa senang sekali ketika bertemu dengan para petani, karena di tempat saya di sekitar sini juga banyak petani. Saya selalu katakan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang menanam, itu insya Allah saya doakan termasuk orang pertama kali yang masuk surga. Gitu. Loh, mereka senang banget. Loh, kenapa Pak Joko? Loh, kalau jenengan itu nandur, gitu, berarti saya bisa hidup, Pak. Nek jenengan tidak nandur, itu kita semua itu jadi kesulitan gitu untuk bernafas weangel. Karena dengan menanam, itu panjenengan semua bisa menghasilkan oksigen. Nah, yang pada saat itu yang ikut sekolah, dia pernah mengenyam pendidikan, baik itu dasar maupun menengah, terus ingat, oh iya dulu ada proses fotosintesis, bahwa CO2 ditambah 2O, kemudian di dalam tumbuhan itu diolah karena ada klorofil yang mampu menangkap sinar matahari, akhirnya CO2 2O itu bisa diubah menjadi heksosa gitu kan, ditambah dengan oksigen. Bayangkan kalau tidak ada orang yang menanam, maka kita mungkin tidak bisa bernafas. Nah, Islam itu dibangun dengan cara seperti itu, untuk memudahkan bagi orang lain bahwa nandur itu sebetulnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nandur itu sesungguhnya adalah mencintai orang lain, menyayangi makhluk Allah yang lain. Karena apa? Bisa menghasilkan oksigen. Dan itu kan nggak pernah terekspos, diangkat dalam pengajian-pengajian. Nah, sehingga orang-orang yang seperti itu, maka mereka punya bukan kebanggaan, tapi malah mereka itu kemudian bersyukur, oh nek ngono aku ki bisa bermanfaat untuk orang lain. Oh kalau begitu saya itu bisa memiliki nilai di hadapan orang lain. Maka dia mantap untuk menjalani Islam itu sendiri. Karena ternyata Islam itu gampang ya Pak Joko, gampang. Jenengan itu nandur itu berarti Islam. Jenengan nandur itu takwa. Kenapa? Gusti Allah perintahkan itu. Rasulullah contohkan itu. Bahkan kalau besok itu kiamat, Rasulullah sampaikan, saiki nandur, sekarang nanam. Meskipun besok itu kiamat. Artinya bahwa menanam itu adalah sesuatu yang penting buat kita semuanya. Nah, itu message dalam Quran surah Al-An'am ayat yang ke-99. Nah, saya maka ya karena keilmuan tadi saya katakan mengamalkan Islam itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kompetensi, karena saya punya ilmunya di sana, maka kemudian saya atur kepada Bapak Ibu semuanya supaya ini memudahkan kita di dalam mengkonsep lagi bahwa Islam itu adalah gampang, Islam itu adalah mudah gitu. Itu yang kita gunakan, bahwa banyak kekayaan hayati yang bisa kita manfaatkan. Taruhlah nun sewu kemarin pada saat pandemi puncak-puncaknya tahun lalu, Juli sampai dengan September, banyak orang yang tidak bisa bernafas karena kekurangan oksigen. Kita bisa merefer itu, bagaimana kalau bapak-bapak itu tidak menanam, maka kita pun juga akan kesulitan. Itu gambaran saja lah, itu hikmah yang bisa kita petik, ibrah yang bisa kita petik dari semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Baik. Nah, kita pun juga nun sewu, mungkin karena keilmuan kita, sehingga kadang kemudian kita itu berbantah dengan ibu dan bapak kita. Padahal ibu dan bapak kita itu sudah memiliki pengetahuan yang sebetulnya itu sudah diturunkan dari mbah-mbah kita, gitu ya.
Saya nggak tahu apakah dari sekian ibu-ibu yang hadir dalam pengajian ini, ketika melahirkan, setelah melahirkan, dulu menggunakan pilis gitu ya. Saya yakin tidak banyak orang, tidak banyak ibu-ibu yang hadir di sini ketika dulu setelah melahirkan anak persatu, kedua atau seterusnya begitu, kemudian pilisan. Saya kira enggak gitu ya, tidak banyak itu. Tapi sebetulnya itu sesuatu yang penting buat ibu yang habis melahirkan. Kenapa seorang ibu yang habis melahirkan menggunakan pilis gitu ya? Kalau saya tanya ini kepada ibu-ibu yang ada di pedesaan gitu, jawabnya itu selalu bilang, ben penglihatan kami itu Pak, ben mata saya ini Pak, padang itu. Itu jawaban mereka itu seperti itu biasanya. Oke, tidak salah. Tapi saya punya pengalaman. Ketika istri saya itu melahirkan, saya ada di sampingnya. Begitu perjuangan yang luar biasa, itu kan taruhan nyawa, hidup dan mati gitu. Dua-duanya selamat, salah satu bisa meninggal, atau dua-duanya meninggal dunia, bisa jadi gitu. Jadi begitu taruhan nyawa yang luar biasa, maka ketika melahirkan, setelah melahirkan pasti dirinya itu stres. Jadi stres. Nah, Allah itu kirimkan beberapa jenis tanaman yang bisa mengurangi tingkat stres itu. Dan di Jawa itu ibu kita itu selalu membuat ramuan yang namanya pilis gitu ya. Itu ada bengle, ada delingo, itu yang utama, dan ditambah dengan temu giring gitu ya. Ada curcuma haeneana, ada bengle, Zingiber montanum, terus kemudian ada delingo gitu ya, Acorus calamus gitu ya. Jadi itu yang kemudian diramus demikian rupa, ditempelke di dahi, ya, tempelke di dahi. Nah, orang yang pilisan ini kemudian dia akan rileks, karena itu ada aromaterapi yang dihirup, terus kemudian ibu itu akan rileks. Ketika rileks, maka hormon-hormon yang ada di dalam tubuh ibu yang habis melahirkan itu, maka kemudian dia akan sehat kembali jalannya. Fungsinya akan kembali normal gitu. Ketika dia itu bisa rileks. Salah satunya hormon yang bertanggung jawab terhadap lancarnya air susu ibu. Maka kemudian orang yang pilisan itu pasti ASI-nya akan lancar. Terus kemudian pandangan matanya menjadi jernih. Nah, disitulah. Jadi untuk menghilangkan stres itu sebetulnya adalah dengan pilis tadi. Anak saya, dua-duanya dulu setelah dilahirkan oleh istri saya, maka itu saya beri gelang itu ya. Saya beri gelang dari gelang dari benang gitu ya. Kemudian saya tambahkan di situ ada bengle, ada delingo. Ya sudah, tambahkan di situ. Kalau orang Jawa bilang ngilangi sawan gitu ya. Nah, orang Jawa itu kan senengnya bilangnya supaya sesuatu yang produk di mambu-mambu gugon Tuhan gitu ya. Oh, diweden-wedeni lah gitu. Saya bilang, oh diweden-wedeni saja nih. Tapi secara saintifik itu benar. Karena ada delingo, ada bengle, itu kemudian menyebabkan si anak itu menjadi nyaman di situ. Bayi itu menjadi nyaman. Tidak stres gitu. Nah, disitulah ada nilai-nilai value yang dikembangkan oleh orang tua kita itu yang bisa kita manfaatkan. Nah, sayangnya kita ini sudah meninggalkan hal itu. Padahal itu penting. Nun sewu saya mengingatkan tahun 2025 nanti, nun sewu nanti Dr. Atanto mungkin bisa menambahkan, saya sudah menduga-duga gitu ya. Tahun 2025 ke depan itu nanti penyakit yang banyak menghinggapi bangsa kita, terutama yang ada di Pulau Jawa, itu adalah gangguan kejiwaan. Ya dimulai dari stres,
dimulai dari sakit MAH, dimulai dari sakit irritable bowel syndrome, dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya adalah gangguan kejiwaan kita. Nah, kalau kita itu tidak ngatasi dalam hal ini, maka kita bisa merasakan sendiri nanti nun sewu, mungkin rumah sakit Gracia yang ada di Pakem itu akan penuh gitu ya dengan pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan. Maka saya pernah nulis gitu ya, kalau saya nggoes gitu sampai ke Kaliurang turun, saya pernah kemudian gelongsoran di depan rumah sakit Gracia itu. Kemudian saya selfie di situ, cekrek gitu. Saya bilang di situ rumah sakit Gracia ini mestinya menjadi core-nya healing tourism gitu. Menjadi rumah sakit yang menyembuhkan pasien-pasien gangguan kejiwaan dengan gitu ya. Saya tuliskan di situ dengan beberapa jenis tanaman dan seterusnya di situ. Ternyata banyak teman-teman yang juga menyaut status saya memberikan komen, memberikan komentar dan juga pertanyaan-pertanyaan apa itu healing tourism, apa itu sebenarnya. Nah, ini sangat menarik sekali karena saya katakan tadi bahwa tahun 2025 ke depan penyakit yang banyak menghinggapi bangsa kita adalah penyakit kejiwaan itu sendiri. Nah, sebetulnya alam itu sudah memberikan kekayaannya untuk kita gunakan gitu. Oke, itu yang pertama. Contoh yang kedua, saya menjadi auditor LPPOM MUI DIY untuk produk-produk halal. Saya melihat selama pandemi 2020 sampai sekarang itu, produk yang paling laris gitu ya. Produk yang paling laris itu adalah wedang uwuh gitu. Itu luar biasa. Kota gede itu banyak sekali yang menghasilkan produk wedang uwuh. Kemudian Bantul, Imogiri, Mangunan, Delingo, itu banyak sekali yang menghasilkan produk-produk wedang uwuh. Tidak kalah juga Turi, Sleman. Hebat sekali gitu. Saya tanya gitu, kenapa Ibu produksi ini gitu? Ini Pak, permintaan. Permintaan, iya. Selama pandemi itu banyak sekali permintaan. Saya susah untuk sampai kesulitan gitu ya di dalam mencari bahan-bahan ini. Ternyata luar biasa. Ya, kalau kita lihat gitu ya, saya tanya, katanya wedang uwuh itu asli dari Imogiri. Saya tanya ibu-ibu yang di sana, ibu-ibu perso, kenapa dinamakan wedang uwuh gitu? Ternyata nggak ada yang tahu. Ataupun kalau ada yang jawab itu begini, itu kan ada ini Pak, daun cengkeh, ada daun polo, ada ini, ada jahe, ada irisan, macam-macam, ada kulit kayu manis, macam-macam gitu, sehingga itu seperti uwuh gitu. Waktu itu saya, berarti memang belum paham gitu. Mereka sudah melakukan, tapi nggak paham bahwa ada sesuatu yang penting di situ. Saya masih ingat, kenapa dinamakan wedang uwuh itu, saya pernah nguji mahasiswa, dan ini sebenarnya bimbingan saya juga sih. Waktu itu saya minta mereka melakukan penelitian tentang kadar minyak atsiri yang ada di dalam daun cengkeh gitu ya. Dalam daun cengkeh. Saya minta mereka panen pagi hari. Sebelum subuh. Panen nanti jam 7, panen nanti siang hari jam 10, jam 12, jam 14 sampai sore hari. Hasilnya ternyata tidak beda signifikan. Minyak atsiri yang ada pada di pagi hari, siang hari, dan juga sore hari. Tidak signifikan. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini yang senang dengan kimia, saya kira paham gitu ya. Isi dari daun cengkeh itu kan metil eugenol. Oke, kita cek saja metil eugenolnya. Ternyata pagi, siang, sore juga tidak signifikan. Oke. Berarti kalau kita panen daun cengkeh yang ada masih menyatu dengan rantingnya, itu ternyata memang hasilnya tidak signifikan. Mau pagi, siang, sore. Oke.
Nah, ternyata ada satu kebiasaan orang-orang di Imogiri itu justru yang mengambil daun cengkeh itu ketika daun-daun cengkeh itu sudah menjadi literfall, sudah jatuh dari rantingnya, sudah gugur dari rantingnya. Dan kemudian mereka pungut, kemudian dicuci, dikering anginkan. Nah, disitulah kemudian dijadikan salah satu komponen dari wedang uwuh itu. Kemudian kita cek, bagaimana kalau daun yang sudah berserakan itu kita cek. Oh, ternyata metil eugenolnya justru tinggi saat mereka itu daun-daun cengkeh itu sudah berguguran. Oh, kalau begitu memang benar. Kalau itu dinamakan wedang uwuh karena metil eugenolnya tinggi, khasiatnya menjadi sinergi gitu ya. Ketika daun cengkeh itu dipunguti seperti memungut sampah, maka kemudian dinamakan wedang uwuh. Nah, itu sebetulnya kekayaan kita gitu ya. Kekayaan kita yang sudah turun-temurun kita gunakan. Nah, kewajiban kita adalah nandur. Kewajiban kita adalah melestarikan. Kewajiban kita adalah melindungi selain dari menggunakan tadi. Oke, itu banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman saya di pedalaman. Setiap etnis itu memiliki kekayaan masing-masing termasuk kekayaan budayanya. Baik. Kemudian yang berikutnya, takwa itu bisa dibangun dengan la'alakum yarsyudun. Ini Quran surah Al-Baqarah ya. Ketika kita membahas masalah puasa 183 diteruskan saja di situ, kemudian kita akan menemukan mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang benar. La'alakum yarsyudun. Nah, la'alakum yarsyudun itu bisa kita bangun ketika kita ini senang untuk menuntut ilmu, termasuk pengajian pagi hari ini. Orang-orang yang beriman dan berilmu, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Maka sudah pasti, kita kadang menjadi jujukan untuk ditanya oleh orang lain. Kenapa? Karena Allah tunjukkan. Allah pilih orang lain untuk bertemu dengan kita ketika kita memberikan jawaban itu. Nah, disitulah Allah karuniakan rahmatnya kepada kita, kepada orang yang senang untuk menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, senang berinteraksi dengan Al-Quran. Senang dengan membaca Al-Quran, meskipun dalam satu hari itu yang dibaca mungkin hanya satu ayat, tapi kemudian dibaca terjemahannya. Baca terjemahannya bingung, ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Toh nanti masih bisa ditanyakan kepada orang yang lebih paham. Tapi paling tidak, kita itu dalam satu hari ada interaksi dengan Al-Quran. Nah, Quran surah Al-Baqarah 121 itu mengisyaratkan pada kita semuanya, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, mari kita libatkan lisan kita, dengan ucapan kita, dengan akal kita bahwa membenarkan Al-Quran itu menjadi sumbernya. Kalau ada sesuatu apapun gitu, kita kembalikan kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu yang benar. Kita gunakan akal kita untuk membenarkan Al-Quran itu. Dan kemudian dengan kolbu kita, dengan hati kita. Nah, itu isyarat di dalam Quran surah Al-Baqarah 121. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, ketika di rumah kita membaca Al-Quran, maka nur cahaya dari Allah akan melingkupi satu rumah itu. Dan tidak hanya satu rumah itu, tapi dia akan bercahaya untuk memberikan resonansi kepada tetangganya. Kalau tetangganya juga membaca Al-Quran, maka tetangganya pun juga akan kena dengan nur cahaya dari Allah. Kalau tetangganya juga membaca Quran, sak-RT membaca Quran, sak-pedukuhan baca Quran, sak-kelurahan baca Quran setiap hari, satu kabupaten, luar biasa. Maka kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu cita-cita kita bersama. Meskipun kita hanya membacanya 1-2 ayat, enggak masalah. Tapi usahakan bahwa setiap hari kita tuh selalu berinteraksi
dengan Al-Quran. Nah, ini adalah menjadi orang yang benar. Takwa itu dibangun dengan begitu. Kalau ada orang yang bisa membaca satu ayat one day one juice, oh bagus. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan itu. Maka kita lakukan dengan satu hari satu ayat cukup, satu hari dua ayat cukup, mungkin satu, kemudian besok lagi menjadi satu hari satu rukuk cukup. Karena selalu kita itu ketika kita itu senang berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah itu akan ilhamkan kebaikan di situ. Mungkin saiki lagi satu ayat, besok mosok baca Quran cuma satu ayat, oke lah besok dua ayat, pekan berikutnya oke lah menjadi 10 ayat, oke lah menjadi satu rukuk seperti tadi Quran surah Al-Isra 23 sampai 30 satu rukuk. Akhirnya kemudian kita akan selalu terpacu gitu. Maka takwa itu dibangun dengan kemudahan dengan menginteraksikan lisan, akal, dan hati kita itu dengan Al-Quran. Baik, yang ketiga, senang bersilaturahim. Nyambung jiwa-jiwa kita yang sudah lulus dari puasa Ramadan kita. Itu di dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-36. Jadi kalau kita senang berkumpul dengan sesama kita untuk ngaji seperti ini, maka sebetulnya kita itu sedang dirahmati oleh Allah SWT. Kita menjemput rahmat Allah SWT. Ada sifat rahim dari Allah SWT yang dititipkan kepada kita, sehingga di antara kita itu akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Menyambungkan itu. Sifat rahim Allah untuk sesama kita. Oke. Baik, kemudian yang keempat, agar kita menjadi orang yang benar itu, mari kita memilih amal yang utama. Kalau saya menempeleng orang misalnya, maka sebetulnya hukum qisas itu boleh. Yang saya tempeleng tadi itu membalas saya dengan tempelengan yang sama, dengan ukuran yang sama, itu boleh. Gitu. Tapi kalau kita memilih amal yang utama, maka orang tadi itu tidak akan membalas kepada saya, tapi justru dia akan mengambil jalan lain, yaitu memaafkan kesalahan saya. Wah, itu luar biasa. Maka itu kita sedang dilatih menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang benar. Nah, di situ. Maka kita setelah bulan Ramadan lulus, maka mestinya senang untuk memilih amal-amal yang utama. Baik. Kemudian yang kelima, yaitu senang dengan kejujuran, dengan sifat jujur. Karena jujur itu gampang, ya, itu menjadi salah satu bagian dari kemudahan kita untuk takwa kepada Allah SWT. Yos omong apanane itu malah penak daripada ditutup-tutupi, daripada kita itu butuh topeng untuk menutupi kita. Tapi kalau kita itu jujur, maka lega rasanya. Kalbu itu nyaman, pikiran juga nyaman, akal juga nyaman, tidak terbebani, tidak terbelenggu oleh sesuatu yang kemudian menyengsarakan diri kita. Nah, sudah banyaklah contoh-contoh menjadi orang yang jujur itu pasti akan menemukan kebaikan, dan jujur itu pasti juga akan menjadikan seseorang menjadi kuat begitu ya. Oke. Baik, kemudian yang berikutnya, takwa itu sebetulnya bisa dibangun dengan cara kita menjadi penyayang sesama makhluk Allah SWT. Contoh yang pertama, bersedekah. Pengajian ini luar biasa, karena sudah bisa menghimpun banyak orang, dan di situ ada satu core bisnis yang luar biasa, yaitu kita menyayangi anak yatim, kita menyayangi orang fakir, miskin, duafa, dan seterusnya. Nah, disitulah kita diajarkan untuk bisa bersedekah. Maka, dengan bersedekah itu termasuk orang-orang yang menyayangi makhluk Allah SWT. Yang berikutnya, kita bangun takwa itu dengan kemudahan, yaitu menyingkirkan penghalang dari jalan. Banyak sebetulnya
di tempat kita kalau kita jalan gitu ya, jalan kaki misalnya ada sesuatu yang menghalangi, kemudian kita singkirkan. Nah, itulah takwa. Itu adalah ciri orang yang bertakwa. Meskipun kecil, tetapi efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Dulu mungkin barangkali teman-teman pernah melihat satu video India gitu ya. Video ini dari India malah gitu ya. Di jalan raya ada pohon tumbang, kemudian merintangi jalan raya itu. Semua orang hanya ngebel-ngebel, ten gitu ya. Semuanya kepingin cepat, semua kepingin sampai di tempat kerja, sampai tujuan itu dengan cepat. Kemudian marah, semua marah gitu, karena ada pohon yang tumbang. Tetapi di situ ada anak kecil SD gitu ya, ukuran kita sekolah dasar. Itu dia ambil ambil peran dengan cara dia hadir di situ, kemudian dorong pohon itu. Jelas nggak mungkin pohon itu akan bisa disingkirkan. Tetapi si anak ini adalah seseorang yang sudah mengamalkan apa yang harus dikerjakannya. Maka dari itulah kemudian men-trigger banyak orang, akhirnya turun semuanya, akhirnya kemudian menyingkirkan halangan tadi. Nah, itu sesuatu yang sebetulnya diajarkan oleh Allah SWT, yang diperintahkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW di situ, menyingkirkan penghalang dari jalan. Simple, video itu mungkin hanya berdurasi 2 menit, tapi maknanya luar biasa. Baik, kemudian yang ketiga, mendoakan orang lain tanpa diketahui orang yang didoakan. Saya itu di tempat kerja saya itu dekat dengan Rumah Sakit Sarjito. Saya kadang menghitung satu hari itu berapa ambulan yang keluar masuk dari Sarjito. Maksudnya begini, dengar sirine, oh itu masuk gitu. Dengar lagi sirine masuk gitu. Pada saat pandemi puncak-puncaknya luar biasa, masuk banyak sekali ambulan yang masuk ke Sarjito. Begitu pula beberapa hari yang lalu gitu. Saya bisa menghitung dari jam 8 pagi sampai dengan saya pulang gitu ya jam 4, jam 5 gitu. Ternyata banyak juga yang masuk sirine ambulan yang masuk ke Sarjito ini gitu, yang lewat gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang sesama muslim gitu mari kita doakan. Ada orang yang sedang sakit, kemudian kita doakan. Nggak tahu kita siapa yang sakit itu, tapi kita doakan gitu. Begitu pula kita mendoakan orang yang sudah menolongnya gitu. Sopir ambulan itu kan luar biasa tugasnya, wirawiri gitu ya, dan mungkin juga rentan dengan penyakit gitu. Kita doakan mereka itu. Nah, ketika kita mau mendoakan mereka, itu sebetulnya kita sedang membangun ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Kemudian yang keempat ya, terakhir itu adalah kita menjadi penyayang, mungkin seperti menolong, menyelamatkan binatang atau hewan yang sedang kesakitan. Kalau ini sering kita ungkap, maka sebetulnya Islam itu menjadi gampang. Kenapa begitu? Ya karena Allah perintahkan untuk menyelamatkan hewan. Karena Rasulullah contohkan bagaimana kita itu punya kewajiban untuk menyelamatkan, menolong, menyayangi hewan itu sendiri. Sudah banyak tentunya ada hadis-hadis yang mutafaqun alaih gitu ya tentang hal itu. Kenapa itu kemudian kita tidak kupas kembali sehingga memudahkan kita itu di dalam berpikir, dalam mengamalkan bahwa Islam itu adalah gampang. Saya pernah diceritai sama teman gitu ya, Pak, saya itu pernah pada saat naik sepeda motor, terus kemudian di jalan aspal itu ada kupu-kupu yang kesulitan untuk terbang gitu, karena mungkin sayapnya sudah lekat dengan aspalnya gitu, kakinya juga sudah sulit untuk digerakkan. Kemudian orang tadi mengambil kupu-kupu itu ditaruh di tepi jalan yang agak jauh dari jalan raya itu, diletakkan di bawah pohon gitu. Apa yang terjadi? Ketika dia berangkat gitu, ada kupu-kupu lain yang terus kemudian mengikutinya gitu. Masya Allah, luar biasa gitu. Ternyata ada
ya ada nuansa-nuansa kebatinan yang lahir di situ karena kita menyayangi makhluk Allah itu, kemudian Allah pun juga memberikan clue kepada orang tadi gitu ya. Oh, cara berterima kasihnya mungkin seperti ini gitu. Nah, disitulah teman-teman semuanya saya katakan bahwa Islam itu gampang, takwa itu bisa dibangun dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan mengenerate pahala tadi dan juga meninggalkan kemaksiatan, dan breakdown-nya adalah seperti yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan goal-nya adalah kita menjadi rendah diri di hadapan Allah SWT dan yakin akan perjumpaan dengan Allah SWT. Jadi, saya kira demikian Mas Dudi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih Ustadz Joko Santoso atas tausiahnya pagi hari ini. Senang saya, wawasannya tambah jembar ini, Masya Allah. Seperti biasa, kita ada sesi tanya jawab, Ustadz. Monggo. Monggo, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan, Izin bertanya. Monggo. Assalamualaikum Ustaz Joko. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ustaz penjelasannya. Ini yang pertama kali sharing dulu Ustaz. Nanti monggo ditanggepin Ustaz dalam kita secara proses ya Ustaz. Kita kan semua berproses nggih. Iya. Dalam beragama berproses. Yang menjadi sering pertanyaan saya itu di dalam bukan pertanyaan sebenarnya, introspeksi ke dalam diri saya itu pertama, Allah itu menurunkan ibadah-ibadah rutin ya Ustaz ya. Yeah. Ada sholat, ada puasa Ramadan ya Ustaz ya. Itu kan kalau kita lakukan tuh hilang rasa apanya ya, rasa apa ya istilahnya Ustaz ya, sesuatu yang besar gitu loh. Tapi ternyata diulang-ulang di dalam hadis bahwa sholat itu utama banget ya Ustaz ya. Ternyata trik-trik terakhir itu baru-baru ini ketemunya. Jadi setelah usia begini tuh kita ternyata ilmu tuh nggak cukup ya Ustaz. Sholat itu motivasi sholat itu supaya kita banyak sholat itu ternyata menjadi syafaat ya. Semakin banyak sujud maka kita akan mendapat syafaat nanti kelak ya di hari kiamat. Kemudian yang Ramadan juga nih Ustaz, berulang-ulang kita melaksanakan Ramadan, tapi kenapa ya Allah memotivasi bulan-bulan berikutnya itu ya harus mempersiapkan Ramadan? Ternyata memang ada sesuatu yang besar di situ. Ya kita tahu sendiri kan kalau kita sudah terbiasa gitu jadi hilang. Kita gampang banget rusak ibadah kita itu karena memang banyak banget pengganggunya, kayak sholat saja kalau kita sudah melewati Syawal, melewati hari raya itu kan kita beradaptasi lagi ke beribadah Ramadan itu kan kita perlu waktu dan perlu kesadaran lagi gitu loh Ustaz. Karena memang antara petunjuk dengan tradisi kita di masyarakat itu kan memang belum begitu selaras ya Ustaz ya. Itu pertama yang tentang ibadah rutin. Kemudian yang kedua tentang ilmu dan amal. Ilmu ternyata dengan ilmu itu kita bisa menjadi bumerang buat kita ya Ustaz. Karena apa? Karena pelaksanaannya itu memang ada sesuatu yang dikorbankan. Misalnya gini, kecerdasan emosi dan spiritual. Sampai saat ini saya juga masih belum mampu kelihatannya. Ya sedang berusaha. Misalnya ketika kita dapat musibah gitu Ustaz kan. Pertama kali kan kita pakai nalar kita ya. Kita misalnya suatu ketika ada kematian karena ada kesalahan keselamatan ya. Apa istilahnya itu kalau di SOP istilahnya ya kan, ada kematian karena pelanggaran atau ada keteledoran kan kita kadang menyalahkan sistem dan sebagainya. Kemudian untuk anak saya sendiri pernah itu kasusnya itu pernah. Jadi dengan kasus itu kita menjadi terhentak ya, pernah suatu ketika anak saya itu pernah kepres tangannya pakai pres bataku itu ya. Ya Allah gitu kan. Jadi memang ketika musibah itu kita bahwa kita kembalikan lagi, bukan kita salahkan sebab akibatnya saja, tapi memang kita ada keyakinan ini adalah kehendak dan izin Allah gitu ya Ustaz ya. Kemudian juga ketika dizolimin tuh amar ma'ruf kan kadang-kadang
membuat seseorang itu tidak suka ataupun menjadi benci ataupun menjadi reaksinya berlebih tidak seperti yang kita harapkan ya. Iya, betul. Itu kadang-kadang padahal perintahnya itu ya kita terus berbuat baik ya, dengan seperti sogokan gitu loh, memberi sedekah. Kadang-kadang susah loh Ustaz. Saya tuh belum mampu untuk seolah-olah memberi sesuatu pada orang yang tidak saya suka, kayak sogokan gitu. Mungkin minimal dimulai dari doa dulu kali ya. Ketika kita dizolimin seseorang, itulah kendala. Kemudian yang ketiga itu kematian, Ustaz. Kadang kita itu dengan mati itu kayak sudah sesuatu hal yang wajar gitu. Seolah-olah kita melihat kenapa ya kematian itu tidak menumbuhkan rasa kasih sayang di hati kita gitu ya. Iya. Kadang-kadang orang ya sudah mati. Kadang-kadang kita sering mendengar tuh ada anak-anak kita atau siapa tuh, aku pengen mati saja katanya. Terus apa yang kau persiapkan untuk mati itu kita belum tersadarkan untuk itu ya. Tiga hal penting ini kalau menurut saya Ustadz ya. Betul. Nah, kemudian pertanyaan tentang gangguan kejiwaan tahun 2025 itu fenomena apa yang bisa menyimpulkan seperti itu ya? Kemudian apa penyebabnya ya Ustaz? Itu pertanyaan saya yang satu. Iya. Yeah. Baik, terima kasih Bu. Nah, jadi terima kasih atas apa namanya ini nggih, pertanyaannya dan juga uraian-uraian di sebelumnya. Kenapa kita itu akan mengalami gangguan kejiwaan itu? Ya karena kita itu sudah lupa dengan agama kita. Kalau kita lihat dari parameter-parameter itu, cukup pertanyaan apakah jenengan tuh nyaman dengan hidup ini gitu ya. Ada 5 pertanyaan itu agak lupa saya. Tapi ternyata itu banyak orang yang sudah melupakan agama kita. Dalam hal ini begini. Kita itu kadang melakukan sesuatu perintah Allah itu karena rutinitas, sebagai sebuah kewajiban. Nah, ini yang kemudian kalau tidak melakukan kayaknya masih ada sesuatu yang kurang. Bukan kemudian ketika kita itu melakukan kewajiban itu didasari dengan kekhusyuan gitu. Kita tuh selalu berpikir bagaimana sholat itu khusyuk gitu ya. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa setelah sholat pun itu kudune khusyuk gitu. Nah, saya kemarin membaca bahwa ternyata khusyuk itu selalu menghadirkan diri kita di hadapan Allah itu dengan cara rendah diri. Kita tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nggak ada apa-apanya. Kemudian yang kedua, kita itu yakin bahwa suatu kelak kita akan bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah gitu. Mari kita perhatikan ada 2 kegembiraan orang ketika berbuka puasa. Ini kisah gampang kan gitu. 1, dia kemudian berbuka puasa, membatalkan puasanya, hausnya hilang, dahaganya hilang gitu. Tapi ada kegembiraan lain, yaitu nanti dijanjikan Allah untuk bertemu dengan Allah. Nah, yang kedua ini kadang kita itu lupa bahwa yang namanya khusyuk itu kelak kita akan ketemu dengan Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu banyak orang yang sudah meninggalkan ini. Ya sholat, tapi nggak ada bekasnya. Puasa ya puasa, seperti yang Ibu sampaikan tadi, karena sudah menjadi rutinitas, sehingga tidak ada bekasnya sama sekali. Padahal orang yang membekas dari ibadah yang dilakukannya, itulah orang yang khusyuk. Bukannya orang yang khusyuk kemudian ketika sholat tidak ingat apa-apa, bukan begitu. Tetapi setelah sholat itu ada bekasnya. Setelah puasa Ramadan ada bekasnya. Maka setelah Ramadan selesai, kalau kemarin kita itu senang bersedekah di luar bulan Ramadan, mestinya tetap senang bersedekah. Kalau bulan Ramadan kemarin kita itu senang dengan amalan-amalan, misalnya membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan ya tetap kita lakukan gitu. Tapi cara melakukannya adalah kita yakin bahwa suatu saat kita akan ketemu dengan Allah SWT, berjumpa dengan Allah. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu bukan hanya rutinitas. Aku ngelakoni loh, aku ngelakoni gitu. Ada juga yang senang dengan sholat duha, ya silahkan sholat duha macam-macam terus gitu ya. Tapi kemudian kok rezeki ini tetap orang lancar ya. Sedekah kok tetap orang lancar ya. Jangan-jangan ketika kita bersedekah, ketika kita sholat sunnah duha tadi itu,
kita tidak menghadirkan Allah di situ, kita tidak hadir di hadapan Allah dengan rendah diri, dan barangkali kita tidak yakin akan berjumpa dengan Allah gitu. Nah, ini kan kemudian menjadi penyakit. Akhirnya kemudian nyalahke jangan-jangan sholatnya duha sing kleru gitu kan. Atau berarti sedekah itu tidak menyebabkan kita menjadi kaya. Nah, itulah yang kemudian kita khawatirkan begitu. Sehingga kalau kita kembali kepada agama kita dengan benar, apa yang kita lakukan itu mestinya kita yakin akan bertemu, berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Kita rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Saya sedekah sekian ini nggak ada apa-apanya. Karena memang saya lakukan ya karena Allah perintahkan gitu. Tapi kemudian tidak berharap dari sedekah itu kita kemudian akan menjadi begini tidak. Ya wis, kita lakukan itu karena Allah perintahkan, karena Rasul contohkan gitu. Dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik takdir, sang pemilik segalanya gitu. Nah, kita menjadi nyaman, kita menjadi damai gitu. Itu satu. Yang kedua, Ibu, kenapa kita ini kemudian nanti ke depan banyak penyakit gangguan kejiwaan? Karena kita sering menilai amal orang lain. Sering menilai sesuatu yang dilakukan oleh orang lain gitu. Oh, sana bisa begitu. Terus kemudian kita carikan dalilnya macam-macam, akhirnya kemudian kita malah menghujat, saling menghujat. Nah, ini sebetulnya adalah gangguan-gangguan kejiwaan yang menyebabkan jiwa kita menjadi tidak nyaman, hidup kita menjadi tidak nyaman. Nah, itu yang terjadi selama ini. Nun sewu loh. Tidak semuanya. Maka yang kita bangun mestinya adalah kita selalu berprasangka baik kepada orang lain. Kita berprasangka baik kepada Allah SWT. Kita berprasangka baik kepada tetangga kita. Kita berprasangka baik kepada saudara-saudara kita semuanya. Nah, ini yang mestinya dikedepankan. Kalau kita bisa berprasangka baik, maka insya Allah kita menjadi nyaman. Kita tidak akan pernah kena penyakit yang namanya penyakit kejiwaan tadi. Kalau ada orang yang kemudian ngebut di jalan, ya kita berprasangka baik, oh mungkin yang bersangkutan itu mau ke dokter, oh mungkin yang bersangkutan itu nun sewu gebelet dan seterusnya. Sehingga apa yang ada di dalam pikiran kita, yang ada dalam jiwa kita, yang ada dalam dada kita itu yang adanya ya hanya berprasangka baik. Tapi ketika keburukan itu menghinggapi diri kita, senang menilai orang lain, maka ya hasilnya akan seperti itu ya. Kalau filosofinya penganut Konfusisme gitu ya, Tiongkok gitu ya, maka kita itu bisa menjadikan teman orang lain itu menjadi teman, maka kita akan mendapatkan berkah sebagai teman. Tapi kalau kita jadikan orang lain itu menjadi guru sekaligus teman, maka kita akan mendapatkan berkah bahwa orang lain itu bisa menjadi guru kita, bisa menjadi teman kita. Nah, tapi sebaliknya, kalau orang lain itu kita jadikan sasaran-sasaran kemarahan, kita melihat orang lain itu dengan kehinaan, melihat orang lain dengan keburukan, melihat orang lain dengan kezaliman, maka itu semua akan balik kepada diri kita. Nah, kita pilihannya cuma gitu. Sehingga mestinya selalu kita itu berprasangka baik kepada orang lain. Nah, Al-Quran itu juga sudah mengatakan hal itu. Rasul juga sudah menyatakan hal itu. Selalu berprasangka baik. Bukankah pernah menjadi pengalaman dari Rasulullah SAW gitu. Selama hidup beliau, justru beliaulah yang kemudian menyuapi wanita Yahudi yang tua, yang sudah tidak bisa melihat, tapi wanita Yahudi tadi itu menghujat Rasulullah terus gitu. Sampai-sampai orang itu nggak tahu bahwa yang dibully, yang dihujat itu adalah orang yang justru paling dekat dengan dirinya gitu, yang memberikan bantuan, yang memberikan kasih sayang, itu seperti itu. Nah, maka Islam itu hadir untuk yang demikian itu. Jadi kalau saya boleh katakan kenapa kita nanti akan mendapati banyak penyakit-penyakit itu, ya karena ya kita melihat agama ini sesuatu yang ribet. Kemudian yang kedua, melihat agama itu ketika kita mengamalkannya itu
sebagai rutinitas. Tapi tidak pernah menghadirkan Allah di situ, kita tidak pernah berpikir bahwa kita lakukan semuanya itu karena Allah perintahkan, karena Rasul ajarkan, dan kelak kita itu akan berjumpa dengan Allah SWT. Dengan demikian, kalau itu, maka kita akan mudah sebetulnya untuk semua yang terjadi itu sudah kehendak Allah SWT. Nun sewu, saya menuliskan tadi belum saya rename nama saya, ada UGM Joko Santoso gitu ya. Itu saya lupa tidak merinim. Begini, kenapa saya tuliskan gitu? Kemarin saya takziah. Ada seorang guru besar di ITB Farmasi itu yang sedo kemarin. Saya menuliskan UGM begitu karena supaya bahwa guru besar yang sedo kemarin dari ITB itu juga dikenal luas di Indonesia begitu, termasuk di UGM gitu ya. Nah, ada hal yang menarik. Beliau itu sedo, ya meninggal dunia itu ketika beliau berangkat ke masjid. Jadi hari Rabu malam itu beliau itu berangkat dari rumah untuk ke masjid karena beliau selalu sholat berjamaah di masjid gitu. Nah, ketika beliau itu berangkat berjalan dari rumah menuju ke masjid, beberapa meter sebelum sampai di masjid, beliau itu terjatuh. Nah, kemudian beliau kemudian diangkat, ditolong ke rumah sakit, karena di rumah sakit dinyatakan sudah meninggal. Jadi meninggalnya itu pas beliau sesaat setelah jatuh menuju ke masjid itu luar biasa gitu. Artinya begini, bahwa ini adalah salah satu contoh ibroh bahwa kejadian yang ada di muka bumi dan di alam semesta itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jalannya beliau itu akhirnya kemudian sedo mendatangi rumah Allah itu adalah suatu yang luar biasa gitu ya. Nah, ini contoh bahwa tadi amal ibadah yang selalu dikerjakan, yang selalu rutin kita lakukan itu kalau kita lakukan benar-benar rendah diri di hadapan Allah dan kita yakin akan berjumpa dengan Allah, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Kita akan mendapatkan kenyamanan. Hati ini menjadi tenang, pikiran kita akan menjadi semeleh gitu, dan akhirnya kita terbebas dari sakit yang penyakit kejiwaan tadi. Kira-kira seperti itu, nggih. Mudah-mudahan saya bisa mungkin tidak bisa menjawab keseluruhan dengan baik. Matur nuwun Bu Wisnu. Ya, syukuran Ustaz. Terima kasih Bapak Dudi. Atau Pak Dudi terlempar juga malah. Alhamdulillah, matur nuwun. Oke. Dan Pak Punten ini tadi tahu-tahu baterainya habis. Oh gitu. Sambil menunggu di chat ya. Tadi ada pertanyaan lagi Pak Joko di chat dari Mas Dendi kalau nggak salah. Sebentar saya baca dulu. Iya. Nah, ini juga menjadi keresahan kita semua, kita ini non sewu tidak adil dalam hal ini. Ada satu otak kita itu banyak diisi dengan sains gitu ya, baik itu sains yang sifatnya MIPA ataupun sains yang sifatnya humaniora gitu ya. Nah, itu terlalu banyak gitu. Sedangkan kita untuk mengolah otak yang sebelah kanan dan hati kita ini saya kira kurang sekali gitu ya. Saya melihat satu filosofi yang luar biasa dari UII sebetulnya. Itu kan harmonisasi dari otak kita, perilaku tangan kita, dan juga hati kita. Itu kan luar biasa gitu. Dan ini cerminan gitu ya. Pendidikan kita itu pincang sebetulnya. Oke, baik. Kalau kita sudah tahu hal seperti ini terjadi, terus bagaimana kita? Ya, orang tua itu kadang banyak nasihat.
Tetapi 1000 nasihat itu terkadang bagi anak-anak milenial kita itu hanya didengarkan dan kemudian tidak dilakukan. Atau banyaknya nasihat itu kemudian malah justru dimuntahkan oleh anak-anak kita. Nah, maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah memberikan contoh kepada anak-anak kita. Misal gini, kita ini kan juga sudah banyak yang kita mudah-mudahan masih punya orang tua gitu. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana ketika kita itu membawa anak-anak kita sowan kepada bayi, sowan kepada eyangnya, sowan kepada nenek dan kakeknya. Karena gitu biasanya mereka itu kakek dan nenek itu akan bisa memberikan contoh, memberikan teladannya, dan itu kadang malah justru mudah dipahami oleh anak-anak kita. Karena jarang berinteraksi antara mereka dengan nenek dan kakeknya gitu. Nah, yang sering berinteraksi kan dengan kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya antara maghrib dan isya misalnya, ya maghrib dan isya, itu adalah waktu-waktu kita itu banyak beribadah di situ. Ya sudah, kita matikan TV kita matikan sosmed kita, kemudian kita ambil mushaf kita ambil Al-Qur'an kita untuk kita baca. Mungkin anak-anak kita saat itu belum tersentuh gitu ya. Tapi karena kita terus-menerus, maka lama-lama mereka pun juga akan mengikuti dengan kita. Itu contoh. Nah, sehingga saya yakin ketika kita memberikan contoh, itu akan lebih baik daripada 1000 nasihat yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Gitu. Yang berikutnya kemarin sudah disampaikan juga oleh Ustadz Agung Budianto gitu ya. Kita bawa anak-anak kita ke masjid. Kita bawa anak-anak kita ke pengajian. Kita bawa anak-anak kita untuk bersama-sama menuntut ilmu, ngaji bersama-sama. Nah, ini salah satu contoh yang konkret gitu daripada kita itu memberikan banyak nasihat gitu. Saya yakin kok anak-anak sekarang itu sudah banyak membacanya. Dan mereka sebetulnya juga tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal kita ini nunjuk sebetulnya. Anak-anak itu kan membutuhkan role model di dalam kehidupannya gitu. Kenapa role model itu bukan kita, bapak ibu nih? Jangan sampai mereka itu mendapatkan role model dari orang lain, dari tetangganya ataupun dari artis Korea gitu kan, paling banyak sekarang itu. Nah, kita kembalikan. Tentunya mestinya kita cemburu kepada anak-anak kita ketika mereka itu tidak memiliki role model seperti bapak dan ibunya. Gitu. Nah, jadi kita berikan contoh keteladanan kepada anak-anak kita. Ketika kita hadir bersama anak kita ke orang tua kita, pasti kita akan cium tangan kepada bapak ibu kita. Kita akan sungkem kepada bapak ibu kita. Ketika kita beranjak dari kursi di depan bapak ibu kita akan mengatakan kula nuwun nggih Bu. Nun sewu nggih Pak. Maka anak-anak itu juga akan mengamati, oh bapak nih, ibu nih nek karo wong tua ternyata ngono to carane. Begitu. Jadi saya kira itu contoh gitu ya, tidak lagi dengan banyak-banyaknya teori, tetapi langsung dengan contoh yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi, saya kira gitu nggih. Pak Edi. Matur nuwun. Jazakallah. Satu pertanyaan terakhir nggih, monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ingin bertanya dipersilakan. Mbak Anin Pratakon. Wes wingi. Wes lewat WA. Monggo saya tunggu satu lagi. Saya mungkin ada yang lain nggak? Kalau nggak ada saya yang nanya. Ya wis kowe rapor. Ini loh masalah jamu-jamuan itu. Oh iya. Kan ya. Tadi kan Mas Joko ngendiko kalau ada yang sebetulnya jamu-jamuan itu ada sejak zaman dulu kemudian disangkut pautkan kepada Gugon Tuhon.
Iya. Tapi ternyata secara Islam itu ada. Nah, bagaimana mengubah pandangan bahwa itu bukan gugon Tuhan, tapi di Islam itu ada gitu. Iya. Nggih. Nggih, matur nuwun, Sing Anin. Saya saya cerita contoh yang sederhana. Ketika ada seorang pengobat gitu ya, pengobat tradisional yang mengatakan kepada pasiennya, Bu, kalau nanti panen daun sirih hijau ya, daun sirih hijau, tolong dipanen pagi hari nggih, subuh atau kalau bisa sebelum subuh lah gitu. Kira-kira kita percaya nggak? Kira-kira kita percaya nggak dengan ucapan dari pengobat tadi? Nah, saya bilang begini, kalau Bapak Ibu tidak punya ilmunya, jangan langsung dijudge bahwa itu adalah kemusyrikan. Jangan. Nah, kalau punya ilmunya, maka kemudian kita berpikir, oh ternyata benar ya. Karena apa? Karena di dalam daun sirih itu, senyawa-senyawa yang punya aktivitas biologi itu justru dari bagian minyak atsirinya, atau volatile oil, atau minyak yang mudah menguap. Gitu. Nah, apa jadinya ketika daun sirih itu dipanen pada siang hari? Sudah terpapar sinar matahari, otomatis minyaknya banyak yang sudah menguap, kan begitu. Sehingga cocoknya daun sirih itu dipanen pagi hari sebelum terpapar oleh sinar matahari. Jadi sebetulnya ada saintifikasinya gitu ya. Kenapa saya keroyo-royo dijadikan untuk menyusun buku Vademekum saintifikasi jamu untuk para dokter gitu ya yang sekarang menggeluti saintifikasi jamu di Badan Litbang Kesehatan gitu ya. Nah, itu karena kita kepingin sebetulnya bahwa semua yang ada di di masyarakat itu, tanaman-tanaman itu bisa disaintifikkan gitu. Karena itu ada ya. Nah, kalau kita flashback ke belakang mungkin juga ini goro-gorone wong Londo saja nih. Goro-gorone orang Belanda itu. Di bukunya De Natuurlijke Planten van Indie gitu ya. Itu kan orang Belanda, Karl Heine yang menulis gitu. Itu banyak sekali diceritakan bahwa senyawa ini mengandung alkaloid. Tumbuhan ini banyak mengandung senyawa alkaloid, banyak mengandung flavonoid, banyak mengandung ini dan seterusnya gitu. Nah, sampai orang saat itu, warga Indonesia saat itu yang kita belum merdeka, itu kan nggak paham dengan hal itu. Padahal mereka itu meriset itu, ya, Boersma, Kloppenborg, itu meriset itu semuanya. Dan hasilnya adalah ketika mereka mendapatkan senyawa itu terus kemudian disintesis secara kimiawi ya, disintesis di luar dari tumbuhannya gitu. Senyawanya seperti ini strukturnya, berarti ini tambah ini akhirnya kemudian jadi sintesis gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Tapi di kita gitu kemudian diweden-wedeni kan gitu. Bisa jadi itu dari Belanda juga, orang Belanda juga. Nek ngene iki berarti itu musyrik ini. Kalau gini gugon Tuhan seperti ini gitu ya. Ya jangan-jangan dari mereka juga. Supaya apa? Orang Indonesia tidak mau belajar yang ke sana. Nah, nun sewu, ini hikmah dari penjajahan, Mungkin juga bisa debatable ini. Ada satu hikmah dari proses penjajahan di Indonesia selama 350 tahun itu ya. Ada transfer pengetahuan sebetulnya. Tapi yang ditransfer pengetahuan kan itu sebetulnya adalah masih permukaan. Dan orang yang terdidiklah yang bisa mengambil pelajaran itu kan, yang bisa ikut praktikumnya, yang bisa mempelajari itu. Sedangkan orang kebanyakan nggak pernah itu, tidak pernah itu. Nah, itulah makanya saya juga punya dugaan supaya orang Indonesia itu tidak banyak belajar tentang itu, maka kemudian dipojokkan jadi satu kegontuhon, dan akhirnya kemudian orang yang punya ilmu agama akhirnya kemudian menjauhi itu. Padahal sebetulnya itu adalah karunia dari Allah SWT kalau kita mau angkat gitu. Kalau kita mau mandiri, itu bisa kita angkat dengan itu gitu ya. Wong nun sewu ya. Namanya obat. Itu kan lahirnya abad ke-18. Obat itu lahirnya abad ke-18. Ya mereka juga merisetnya kan di Indonesia. Di Indonesia dapatkan ini, misalnya kemudian disintesis, jadilah obat-obat yang kemudian diproduksi secara massal gitu.
tidak lagi membutuhkan tanamannya gitu. Tapi senyawanya adalah dari tanaman itu. Nah, itu abad 18. Nah, dulu mbah-mbah kita sebelum abad 18 mereka bisa sehat, bisa sembuh dari penyakitnya pakai apa? Apa pakai obat? Ya enggak. Ya pakai tanaman mestinya, kan gitu. Nah, oleh karena itu saya kepingin itu kita angkat kembali gitu. Kita angkat kembali bahwa kita itu sugih loh. Kita itu kaya. Pengetahuan kita itu cukup sebetulnya untuk meriset ke sana gitu. Jadi jangan takut gitu. Jangan takut untuk mengambil peran di situ. Saya tidak mau kalau kemudian kekayaan itu jatuh kepada orang lain malah. Nah, kita tambah repot lagi. Jadi ada kekayaan bangsa kita. Dan itu adalah cara syukur kita kepada Allah dengan memanfaatkannya gitu. Gitu nggih, Jeng Anin. Jadi suatu saat kita akan diskusi yang panjang lebar nggih tentang hal ini. Iya, matur nuwun Om Jo. Satu lagi, maksudnya dengan sains itu ya, ilmu itu berarti itu tadi mengacu ke yang tadi diatur sama Mas Joko tadi ya, bahwa kita juga Allah menyuruh kita untuk mengembangkan ilmu, gitu toh? Iya, betul. Betul banget. Dasarnya Al-Qur'annya itu toh, iya, maksudnya menghubungkan bahwa ini bukan gugon Tuhan, tapi ini secara ilmu begini, ini dasarnya Allah mengatur begitu, menyuruh kita begitu gitu toh. Iya, betul. Okay. Dan itulah ayat-ayat Allah itu. Matur nuwun. Sami-sami. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak Ustaz Joko Santoso atas materinya pagi hari ini. Yang jelas membuka wawasan baru. Ternyata semakin banyak belajar, semakin banyak ilmu yang belum kita terima. Iya. Terakhir, Ustaz Joko, kesimpulannya. Baik, kesimpulannya adalah begini. Mari kita bangun ketakwaan itu semampu kita. Di depan saya katakan ittaqullaha mastata'tum. Kita bangun ketakwaan itu semampu kita. Ketika kita menjadi ibu rumah tangga, menyiapkan hidangan untuk suami dan istri itu adalah takwa. Kenapa? Karena Allah perintahkan, Rasul ajarkan di situ. Ya, ketika kita menjadi seorang dokter, maka kita melakukan tugas itu lillahi ta'ala. Karena apa? Karena kita yakin kita akan berjumpa dengan Allah SWT. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, kita lakukan itu karena Allah perintahkan itu. Rasul ajarkan itu dengan berniaga. Dan kelak kita akan punya keyakinan ketemu dengan Allah SWT. Nah, disitulah maka kita semua menjadi orang yang khusyuk saja nih. Bahwa kita tidak akan pernah meninggalkan Allah setelah sholat kita. Kita tidak akan pernah meninggalkan Allah di luar masjid. Kita tidak akan pernah meninggalkan Allah setelah kita lulus dari Ramadan kita. Tapi Allah akan selalu bersama dengan kita. Dan kita yakin bahwa kita akan bertemu, berjumpa, dan kita akan melihat wajah Allah ketika Allah membukakan tabirnya untuk kita semuanya. Saya kira demikian, Om Budi. Sekali lagi pada Ustaz Joko Santoso. Allah, seperti biasa, sebelum ditutup nanti dipimpin doa aja, Ustaz. Dan alhamdulillah hari ini tadi saya hitung dari 60 sampai 62 yang saya alhamdulillah. Kemudian sebelum ditutup, seperti biasa kita ambil foto, Pak Ibu. Lumayan ini masih ada 43 yang hadir, yang menjadi arsip kita bersama. Pak Carek. Ya. Monggo. Dibuka. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Matur nuwun. Matur nuwun. Sebelum ditutup, insya Allah yang akan hadir besok Sabtu di Zoom ini adalah Dr. Haji Andi Dermawan MA dari UIN. Monggo Pak Joko bisa didoakan, Jangan lupa didoakan Pak Joko bagi teman-teman kita yang masih sakit.
Baik, Ibu Bapak sekalian, marilah kita berdoa, kita hadirkan diri kita, merendah diri kepada Allah SWT, dan mohon untuk diaminkan karena sesungguhnya gitu ya, sesungguhnya amin dari Bapak Ibu semuanya itu adalah salah satu yang kemudian mempercepat dikabulkan doa oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna syiyamana salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taubatana wa tilawatana wa sadaqana. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kepada kami semuanya bahwa yang benar itu benar dan karuniakan kekuatan pada kami ya Allah untuk bisa mengikutinya. Ya Allah, karuniakan pada kami, tunjukilah pada kami bahwa yang salah itu memang salah dan karuniakan pada kami semuanya kekuatan untuk bisa meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila di antara kami, di antara anggota keluarga kami dan saudara kami ada yang sedang sakit saat ini, ya Allah, maka karuniakan kesembuhan kepada mereka. Sungguh ya Allah, tiada kesembuhan melainkan hanya dari-Mu ya Allah, maka karuniakan kesembuhan untuk mereka sembuh yang tiada menyisakan rasa sakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nuwun. Jazakallah khairan katsir. Sekali lagi terima kasih banyak pada Ustaz Santos atas materinya pagi hari ini. Jangan lupa kita akan bertemu, insya Allah kita bertemu lagi di Sabtu depan di jam yang sama. Saya Muhammad Udi beserta Eko Putranto dan Bina Budara Jatuh serta tim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah dan khilaf dari kami. Monggo pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun semuanya. Sami-sami. Matur suwun. Pak Tadi. Assalamualaikum. Mbak Wiji matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Om Dudi. Mbak Ani matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Tani matur nuwun. Pamit ya Om Dudi. Ya, matur nuwun. Salam. Matur nuwun. Yun pamit Om Dudi nggih. Nggih, matur nuwun Om Jaka. Mbak Ida